Ya, ini diduga kesal tidak diberi uang, seorang pemuda nekat membakar rumah milik orang tuanya. Akibatnya sebuah rumah panggung di kawasan seberang Ulus 1 Palembang hangus terbakar. Sebuah rumah panggung yang berada di kawasan Lorong Syailendra, seberang Ulus 1 Palembang, Selasa dini hari hangus terbakar. Kencangnya tiupan angin membuat rumah yang terbuat dari kayu itu dengan cepat dilalap kobaran api. Diduga, seorang pemuda anak pemilik rumahlah yang nekat membakar kediaman milik orang tuanya itu. Pelaku kesal lantaran tidak diberi uang. Semalam itu dia membakar racun nyamuk, kemudian dia meninggalkan tempat untuk menemui ibunya. Kemudian saudara Rejan ini bersama ibunya pulang ke rumah ketika api tadi. Tidak sampai dengan api, ketika dia mau buka pintu belakang ternyata ada api yang cukup besar. Meski polisi melepaskan pelaku pembakaran, namun petugas tetap mendalami kasus tersebut. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Astagfirullah, ini sangat disayangkan karena memang seharusnya anak itu harus berlomba-lomba dalam membahagiakan orang tuanya, bukan malah melakukan hal yang tidak bertanggung jawab seperti kejadian tersebut. Nah Ustaz, ini durhaka kepada orang tua ini kan termasuk dosa yang besar. Apakah sikap ini sama Ustaz seperti kita menyekutukan Allah, dan lalu bagaimana sebaiknya sikap anak ini dalam berbakti kepada orang tuanya? Ya, ini jelas ya, di Al-Quran ditegaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Ini ngeri sekali ayatnya ya. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu mempersekutukan Allah. Jadi jangan syirik, itu nggak boleh, mempersekutukan Allah nggak boleh, Allah murka sekali. Dan setelah syirik apa yang disebut oleh Allah? Ya, dan berbuat baiklah wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi disandingkan antara yang namanya dosa yang syirik ya, dosa yang begitu Allah tidak sukai begitu, disandingkan dengan apa? Dengan perintah untuk berbuat baik pada orang tua. Jadi artinya para ulama memahami bahwa birrul walidain atau berbakti pada orang tua itu sudah betul-betul kewajiban yang harus dilakukan oleh kita semua orang muslim ya kepada orang tuanya, dan jika tidak Allah akan sangat murka gitu ya. Ini juga di berbagai ayat ada ini, jadi bukan hanya satu ya, tetapi banyak sekali ayat yang menyebutkan itu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan gitu ya. Nah, jadi dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada Allah. Jadi jangan syirik, jangan mensekutukan Allah, dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua ya. Dan inilah yang kemudian ditegaskan, dipahami oleh para ulama semuanya, agar kita betul-betul tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua, karena berbuat durhaka kepada orang tua itu tidak lagi ditunggu-tunggu azabnya ya. Jadi bukan azabnya ditunggu di yaumil akhir, tetapi juga di dunia akan diberikan azab. Na'udzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka ya. Ustaz, ini kan apabila anak melakukan sesuatu maksiat atau hal yang dilarang oleh Allah, apakah dosa yang harusnya ditanggung oleh anak tersebut justru akan ditanggung oleh orang tuanya juga nih Ustaz? Atau memang anak usia berapa yang sudah balik itu dosanya ditanggung oleh anaknya, atau gimana nih Ustaz? Ya, jadi begini, kalau anak yang belum balik ya, jadi dia belumlah dia masuk ya ke dalam buku catatan dosa dan pahala itu ya, kecuali pahala itu memang ada ada bonus ya untuk orang tuanya dan anak tersebut jika melakukan kebaikan. Nah, tetapi ketika telah akil balik, telah mukallaf ya, anak ini sudah kemudian masuk hal-hal yang wajib yang dia lakukan, yang haram-haram yang dia harus jauhi. Nah, disinilah kemudian perhitungan itu kemudian dilakukan. Jadi artinya ketika seorang anak ya dia melakukan keburukan apapun itu ya, ketika orang tuanya sudah mengajarkan, membimbing, memberitahu ya, menuntun dia, tetapi dia karena lingkungan biasanya dan lain-lain melakukan hal yang buruk-buruk, itu tanggungannya memang tanggungan sendiri, bukan lagi tanggungan orang tua, karena telah gugurlah
ya sebetulnya kewajiban orang tua. Oke ya, jadi dengan penjelasan Ustadz itu jadi menambah wawasan nih untuk saya. Jadi tahu gitu, mana dosa anak yang masih ditanggung oleh orang tua, mana dosa seorang anak yang ditanggung oleh dirinya sendiri. Baik, kita ke